Ya, kita akan membahas di bagian-bagian terakhir dari manajemen proyek sistem informasi ini adalah tujuan dan cara ukurnya tuh bagaimana sih sebetulnya? Bagaimana kita bisa melakukan persepsi ataupun menentukan tujuan dan cara ukurnya. Yang pertama adalah bahwa secara teknis kita punya kebutuhan spesifikasi. Ini umumnya kasus proyek berorientasi produk mempunyai tujuan kebutuhan fungsional, kemudian juga kebutuhan kualitas dan kebutuhan sumber daya. Jadi bagaimana ini menjadi sebuah pekerjaan bisnis analis, sistem analis ya. Apa sih kebutuhan fungsionalnya? Apakah ini akan memperbaiki kualitasnya ataupun memperbaiki layanan atau menambah produk baru? Kualitas apa yang dibutuhkan? Apakah ini memang yang harus presisi atau mungkin bisa tidak usah terlalu presisi ya. Kebutuhan sumber daya juga sama, apakah ini butuh seseorang yang bersertifikasi untuk masing-masing programmer ataupun network analis atau network administratornya, itu kita juga harus putuskan. Nah, ini teknik analisis kuantitatif dalam manajemen proyek ini bisa kita lakukan dengan bantuan namanya Gantt chart ya. Ini adalah sebuah diagram yang dibuat oleh seseorang bernama Gantt yang itu akan kita bisa melihat keterkaitan masing pekerjaan. Yang kedua adalah PERT, ya, Program Evaluation and Review Technique. Ini juga dari hasil penelitian orang-orang yang bekerja, terutama dulu adalah dengan berhubungan dengan pekerjaan ini agar bisa selesai tepat waktu ya. Yang terakhir adalah Critical Path Method. Jadi ini ada apa? Jalur-jalur kritis ya yang itu diteliti. Metode ini adalah pakai gambar yang itu memperlihatkan critical path metodenya. Nah, ini adalah gambar Gantt chart-nya. Jadi ada aktivitas A, B, C, D, E, F. Ini bisa sequential seperti dilihat di sini. Ada yang overlapping seperti A, B, ya, kemudian diikuti dengan C, tapi ada juga mungkin bisa paralel ini. Nah, ini keterkaitan ini ada sumber dayanya, ada waktunya, ya, kemudian juga kadang-kadang informasi kualitasnya. Ini biasanya banyak orang pakai ini, ya. Seperti saya pakai Microsoft Project, ya, biasanya pakai ini. Kemudian juga ada yang online, misalnya seperti dot project dan sebagainya, sehingga kita bisa kolaborasi, update, tidak usah dilakukan oleh project manager saja, tapi juga oleh semua stakeholder dari project, bahkan dari luar itu bisa ya. Apakah hanya sekadar baca sehingga kita informasinya lebih lengkap. Nanti mungkin setelah ini akan kita bahas satu persatu mengenai tools ini dan juga di bagian lain ya. Ini hanya pengantar, jadi mungkin nanti ini sequential, nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua adalah ini, PET dan CVM, critical path ya. Jadi kalau misalnya kita lihat CPM metode ini adalah kalau misalnya jalur dari 1, 2, 5, 7, 8 itu dipilih. Kenapa? Karena di sini mungkin yang paling pendek harganya. Mulai dari A, D, G, dan I. Misalnya ini butuh cost ya. Misalnya cost, biaya misalnya paling pendek, paling kecil. A misalnya 1, D misalnya 2, G misalnya 1 lagi, I-nya misalnya 3. Yang lain mungkin jumlahnya tadi 1, 2, 1, 4, tambah 3, 7. Ya, tapi yang lain mungkin butuh cost itu adalah misalnya 10 atau 8. Ini pilihan-pilihan ini harus kita lalui. Karena kadang-kadang misalnya kayak seperti kita ke Jakarta, sekarang masa-masanya mungkin jalan tol Cikampek penuh macet, berarti kita harus pakai jalur lain. Sama seperti itu. Ini critical path-nya adalah ini angka-angka di sini ya. Jalur-jalur yang kita putuskan. Ya. Nah, ini langkah penyelesaian PRET dan PERT dan CPM ini adalah definisikan proyek dan semua aktivitas atau tugas yang berhubungan dengan penyelesaian proyek tersebut. Kedua adalah kembangkan hubungan antara aktivitas tersebut. Tentukan aktivitas mana yang lebih dulu diselesaikan, kemudian aktivitas lanjutannya. Gambarkan jaringan yang menghubungkan semua aktivitas tersebut. Jadi kita gambar satu-satu. Tentukan estimasi waktu dan atau biaya untuk setiap aktivitas. Jadi waktu dan biaya terutama. Kemudian hitung jalur yang memiliki waktu terlama, terpanjang. Jalur ini biasa disebut dengan jalur kritis. Jadi ini biasanya seperti itu. Gunakan jaringan ini untuk membantu perencanaan, scheduling, monitoring, dan mengontrol proyek tersebut. Ya, seperti itu. Jadi ini langkahnya. Dan inilah semua dari pengantar manajemen proyek sistem informasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa bahwa saya sudah sertakan beberapa file. Apakah itu misalnya template, ya, kemudian juga referensi yang bisa di-download nanti ya di sistem ini. Mudah-mudahan
pengantar ini menjadi sebuah wawasan bagi Anda semua dan juga bermanfaat bagi saya karena saya memperoleh masukan dari Anda semua mengenai konten pembelajaran pengantar manajemen proyek informasi ini. Sekian dulu, salam dari saya, Dr. Jaja Ahmad Sarjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.